Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 703. Konon dia menyelamatkan kakak senior Si dan yang lainnya, tapi Tetua Li sudah meninggal. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat 7 bisa membalikan keadaan? Dia pasti menggunakan cara licik, atau mungkin itu hanya keberuntungan belaka. Tetua Yu benar, dia mungkin mata-mata dari sekte iblis. Tunggu saja, 3 hari lagi saat penilaian, kita lihat saja bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia mungkin bahkan tidak berani menyentuh tepi formasi. Biar mampus tuh bocah semprol. Rumor memenuhi setiap sudut sekte 10.000 binatang. Hampir tidak ada yang percaya pada Dev. Semua orang menunggu untuk melihat bocah manusia sombong ini mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan beberapa murid yang awalnya skeptis terhadap perkataan Dylan dan Wanda sepenuhnya berpihak pada mereka yang ragu setelah mendengar bahwa Dev hanya berada di peringkat ke-7 alam dewa surgawi. Tetua Yu diam-diam menginstruksikan murid yang bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi penilaian, pastikan formasi jiwa binatang 3 bakat tetap berada pada kondisi terkuatnya, biarkan bocah manusia tengil itu merasakan kepahitan, dan tunjukkan sifat aslinya. Waktu berjalan sangat cepat, dan 3 hari berlalu. Penilaian kemajuan murid inti sekte 10.000 binatang diadakan dengan hikmat di arena seni bela diri terbesar sekte tersebut, Altar 10.000 binatang. Altar 10.000 binatang dibangun dari sepotong batu biru besar, dikelilingi oleh ratusan tiang totem yang diukir dengan berbagai binatang buas. Pada saat ini, inti binatang yang tertanam di puncak tiang memancarkan cahaya yang berkilauan, membentuk penghalang yang kuat untuk mencegah energi penilaian bocor keluar. Di bawah altar, lautan manusia berkumpul. Tidak hanya murid inti yang akan mengikuti menunggu penilaian, tetapi hampir semua murid inti dan diaken di markas, bahkan banyak penatua, datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Master Sekte Turner Lie duduk di kursi utama, diapit oleh para penatua seperti Tetua Yu dan Tetua Xiong. Penilaian berlangsung satu persatu, pertempuran sengit dan teknik jiwa binatang yang memukau mengundang sorak-sorai dari para hadirin. Namun, banyak orang tidak sepenuhnya fokus pada penilaian. Mata mereka sering melirik ke arah pintu masuk, mengantisipasi, atau lebih tepatnya, menunggu sosok itu muncul. Namun, bahkan ketika tantangan paling penting dari penilaian murid inti, tantangan formasi jiwa binatang 3 bakat, dimulai, Dev masih belum muncul. Penatua Yu, yang memimpin penilaian, memperhatikan para murid yang akan menerima tantangan formasi, senyum dinginnya semakin jelas. Ia berseru lantang, sepertinya beberapa dari mereka yang hanya pandai membual akhirnya menyerah. Mengetahui kekuatan formasi jiwa binatang milik sekte 10.000 binatangku, mereka tak berani mempermalukan diri sendiri. Hahaha, hahaha. Tawa terbahak-bahak pecah dari penonton. Aku tahu anak itu hanya membual. Bocah tengil itu bisa apa? Ya gak sih? Hei, Dewa Surgawi kelas 7? Dia bahkan tak cukup untuk mengisi gigiku, apalagi menghancurkan formasi. Bocah semprol. Sayang sekali kakak senior Si dan yang lainnya membelanya. Mereka benar-benar salah menilai bocah itu. Dylan dan Wanda berdiri di tengah kerumunan, mendengarkan ejekan di sekitar mereka, wajah mereka memerah, tangan terkepal, namun tak mampu membantah. Sedikit keraguan muncul di hati mereka. Mungkinkah orang yang mereka panggil senior benar-benar menghadapi masalah? Atau, pada akhirnya, apakah ia merasa tidak percaya diri dan memilih untuk menghindarinya? Master Sekte Turner Lie tetap tanpa ekspresi, matanya dalam, tenggelam dalam pikiran. Penatua Xiong mengelus jenggotnya, mata kecilnya menyipit, mengamati formasi di arena, tenggelam dalam pikirannya. Tantangan formasi jiwa binatang resmi dimulai. 3 murid inti tingkat 4 alam dewa abadi surgawi, masing-masing mewakili 3 karakteristik jiwa binatang, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan, melangkah ke tengah altar 10.000 binatang. Saat mereka mengaktifkan teknik rahasia mereka, 3 jiwa binatang hantu raksasa membubung ke langit di belakang mereka. Seekor kera iblis yang ganas dan kuat, seekor macan tutul secepat kilat yang membelah angin, dan seekor bada berbaju besi dengan pertahanan yang luar biasa. 3 aura kuat itu menyatu dan terjalin, membentuk area segitiga yang stabil. Raungan binatang bergema, energi iblis melonjak,
dan tekanan yang luar biasa bahkan menyebabkan riak-riak muncul di dalam penghalang itu sendiri. Para penantang yang terperangkap di dalam formasi tidak hanya menghadapi serangan dari 3 murid yang terkoordinasi dengan baik tetapi juga mengalami penindasan dari 3 kekuatan jiwa binatang elemen yang berbeda, membuat kemajuan mereka sangat sulit. 2 murid di puncak peringkat keempat alam dewa abadi surgawi memasuki formasi untuk menantangnya, tetapi dalam sekejap keduanya terlempar keluar dari formasi dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, darah mengucur dari mulut mereka, jelas terluka parah. Ini memberi semua orang pemahaman langsung tentang kekuatan formasi jiwa binatang, dan penghinaan mereka terhadap Dev, yang telah melarikan diri dari tempat kejadian, semakin dalam. Sepertinya lelucon ini harus berakhir. Tetua Yu, melihat penantang terakhir berjuang untuk tetap bertahan, bersiap untuk mengumumkan bahwa tantangan formasi hampir berakhir. Saat ini, tunggu. Sebuah suara tenang, tidak keras, namun jelas menembus hiruk pikuk arena seni bela diri dan raungan jiwa binatang, mencapai telinga semua orang. Semua orang menoleh. Di pintu masuk altar 10.000 binatang, sesosok berjubah hijau perlahan mendekat. Langkahnya santai, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah ia datang bukan untuk mengikuti ujian kehormatan dan kekuatan, melainkan hanya untuk menikmati jalan-jalan santai setelah makan siang. Itu Dev. Di sampingnya, unicorn api kecil mengikutinya dari dekat, mata emasnya mengamati kerumunan di sekitarnya dengan rasa ingin tahu dan formasi jiwa binatang yang berkilauan. Hah, dia di sini? Beraninya dia datang? Datang sekarang? Penilaiannya hampir selesai. Berpura-pura saja. Dia mungkin melihat yang lain gagal menghancurkan formasi dan mengira formasi itu melemah hampir habis, jadi dia ingin memanfaatkannya. Kan? Suara-suara mengejek dan bertanya kembali terdengar, tetapi dibandingkan dengan kesombongan mereka sebelumnya, mereka kurang percaya diri dan dipenuhi dengan kejutan dan keraguan. Lagi pula, dia benar-benar muncul. Dylan dan Wanda sangat gembira, hati mereka akhirnya tenang. Senior memang bukan orang yang mudah menyerah. Dev mengabaikan diskusi di sekitarnya, berjalan langsung ke altar. Tatapannya menyapu formasi jiwa binatang 3 bakat, yang berkilauan dengan cahaya dan terus meraung. Ia mengangkat alisnya sedikit, tanpa agak kecewa. Ia mengangkat kepalanya, menatap Master Sekte Turner Lie dan para tetua di panggung tinggi, dan berkata dengan tenang, "Ini, cuma ini, apakah ini formasi jiwa binatang 3 bakat yang kalian banggakan?" Tetua Yu sangat marah dengan sikap Dev dan mencibir, "Palamu, bocah tengil, kau baru saja tiba? Apa kau takut? Kalau kau takut, bersujudlah dan akui kesalahanmu, akui bahwa kau hanya bicara omong kosong sebelumnya, dan mungkin kau akan menyelamatkan mukamu." Dev menggelengkan kepalanya, seolah mengabaikan sarkasme Tetua Yu, dan berkata, "Formasi ini sepertinya terlalu sederhana. Berurusan dengan formasi tingkat ini sangat membosankan." Dia berhenti sejenak, dan di tengah tatapan takjub semua orang, dia mengajukan permintaan yang menyebabkan keributan. "Apakah sekte 10.000 binatang kalian punya formasi yang lebih kuat? Keluarkan dan mari aku mainkan." Semua orang. Dalam sekejap, seluruh altar 10.000 binatang terdiam. Semua orang menatap Dev seolah-olah dia orang gila. "Hah, terlalu sederhana? Anjir, membosankan katanya? Apa? Hanya memamerkannya untuk dimainkan? Apa dia tahu apa yang dia katakan? Itu adalah formasi jiwa binatang 3 bakat, yang bahkan seorang dewa abadi surgawi tingkat 4 puncak pun dapat dengan mudah dikalahkan. Hebat, sok keras dia. Dia, hanya seorang dewa surgawi tingkat 7, benar-benar berpikir itu terlalu mudah? Dia menginginkan sesuatu yang lebih sulit? Setelah keheningan singkat, ledakan amarah yang lebih dahsyat meletus. "Palamu, sombong. Benar-benar sombong. Aku belum pernah melihat bocah searogan itu. Apakah dia sudah gila? Atau apakah dia sengaja mencoba mengejek sekte 10.000 binatang kita?" Tetua Yu gemetar karena marah, menunjuk Dev, "Dasar bocah kecil tengi, beraninya kau menghina sekte 10.000 binatang seperti ini. Formasi jiwa binatang ini adalah teknik rahasia sekte kami, beraninya kau meremehkannya."
Jika kau mampu, hancurkan formasi ini dulu sebelum melontarkan kata-kata sombong seperti itu. Bahkan ketua sekte Ternerlie sedikit mengernyit, merasa bahwa kata-kata Dev agak terlalu percaya diri. Tetua Siong semakin menyipitkan matanya, seolah-olah sedang menilai kembali pemuda ini. Mendengar ini, Dev mendesah pelan, tampak tak berdaya. Baiklah, macan lansia, karena kau bersikeras. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi amarah, penghinaan, dan rasa ingin tahu, dia melangkah maju. Sosoknya sehalus hantu, mendarat ringan di dalam formasi jiwa binatang 3 bakat yang terkenal itu. Sudah aktif. Dia masuk. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Ketiga murid inti di dalam formasi, melihat Dev masuk, meskipun mereka juga merasa Dev sombong, mereka tak berani lengah dan segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Hantu kera iblis raksasa meraung, melancarkan pukulan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dan membelah batu. Hantu macan tutul angin pembelah berubah menjadi seberkas cahaya. Cakarnya merobek udara, mengincar langsung ke tenggorokan Dev. Hantu badak berlapis baja misterius memancarkan penghalang setebal gunung, menyegel jalan mundur Dev. Kekuatan gabungan ketiga jiwa binatang itu menggemparkan dunia, menyebabkan para murid di bawah altar merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Namun, menghadapi serangan gencar yang bahkan akan membuat seorang kultivator dewa abadi surgawi tingkat 5 biasa menjadi pucat pasi, Dev hanya berdiri diam, bahkan tanpa menghunus pedang pembunuh naganya. Tepat saat serangan ganas itu hendak menyerang, Dev bergerak, swash. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya membentuk pedang, dan dengan ringan menebas inti energi di hadapannya, yang berisi kekuatan gabungan 3 jiwa binatang. Tidak ada aura yang mengguncang bumi, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Hanya cahaya 5 warna yang samar, hampir tak terlihat, memancar dari ujung jarinya. Saat berikutnya, wus. Seluruh formasi jiwa binatang 3 bakat bergetar hebat. 3 hantu jiwa binatang yang meraung, seolah dipukul oleh palu raksasa tak terlihat, mengeluarkan lolongan melengking dan enggan, lalu runtuh dan lenyap seketika seperti gelembung. 3 murid inti, yang berfungsi sebagai mata formasi, tersambar petir. Mereka secara bersamaan memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat pasi, terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan yang tak berujung saat mereka menatap Dev. Formasi itu hancur. Dari Dev memasuki formasi, hingga ia mengangkat tangannya, hingga formasi runtuh, seluruh proses itu hanya memakan waktu tak lebih dari 3 tarikan napas. Cepat, terlalu cepat. Bahkan melampaui waktu reaksi semua orang. Begitu cepatnya sehingga ejekan dan keraguan masih terbayang di wajah semua orang sebelum akhirnya hancur oleh pemandangan tak terbayangkan di hadapan mereka. Seluruh altar binatang jatuh ke dalam keheningan yang bahkan lebih mematikan daripada sebelumnya. Bahkan bisa terdengar suara jarum jatuh. Semua orang terbelalak, mulut ternganga, seolah menyaksikan tontonan paling absurd dan tak terbayangkan di dunia. Dia benar-benar menghancurkannya. Begitu saja? Hanya dengan jentikan tangan yang ringan? Hah, alam dewa surgawi kelas 7? Merusak formasi jiwa binatang 3 bakat dalam sekejap? Bagaimana mungkin? Dilan dan Wanda gemetar kegirangan, tangan mereka mengepal, ingin berteriak keras. Kau lihat itu? Inilah kekuatan senior. Di panggung tinggi, penguasa sekte Ternerlie tiba-tiba berdiri. Matanya berkilat menakutkan. Ketenangannya lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Penatua Siong, yang sampai tak menyadari beberapa helai janggutnya tercabut di tangannya, menatap ngeri ke arah Dev, wajah gemoynya dipenuhi ketakutan. Senyum dingin Penatua Yu membeku sepenuhnya, seolah-olah ia telah mengenakan topeng canggung. Ia menunjuk ke arah arena, jari-jarinya gemetar, bibirnya bergetar, tetapi ia tak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tidak, ini mustahil. Setelah keheningan yang lama, Penatua Yu akhirnya berteriak seperti kucing yang ekornya diinjak. Ia tak dapat menerima kenyataan ini. Formasi itu pasti telah dilemahkan oleh berbagai tantangan sebelumnya, energinya terkuras, memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan.
Ya, pasti begitu. Penjelasan ini, meskipun mengada-ada, memberikan beberapa murid yang tidak dapat menerima kenyataan alasan untuk menghibur diri. Ya, Penatua Yu benar. Formasi itu pasti telah melemah. Dia benar-benar beruntung, dia menghadapi formasi di titik terlemahnya. Kalau dia memang mampu, biarkan dia menantang formasi di puncaknya. Dev mendengarkan keributan di sekitarnya, tetap tanpa ekspresi. Dia melirik Tetua Yu yang agak putus asa dan berkata dengan tenang, "Oh gitu ya? Benarkah? Lalu formasi seperti apa yang menurutmu tidak akan dianggap sebagai keuntungan yang tidak adil?" Tetua Yu, yang sudah geram, terprovokasi oleh sikap acuh tak acuh Dev dan hampir tanpa berpikir, meraung, "Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, beranikah kau menantang formasi pembantai dewa 10.000 binatang milik sekte 10.000 binatangku?" Saat kata-kata, formasi pembantai dewa 10.000 binatang, diucapkan, seluruh hadirin terkesiap kaget. Bahkan pemimpin sekte Ternerlie sedikit memucat, dan berkata dengan suara berat, "Tetua Yu, hati-hati bicara. Formasi pembantai dewa 10.000 binatang adalah versi sederhana dari formasi pelindung sekte, bagaimana bisa formasi itu digunakan begitu sembarangan?" Wajah Dilan dan Wanda memucat-pucat pasi, dan mereka buru-buru menyampaikan suara mereka kepada Dev, "Senior, tidak. Formasi pembantai dewa 10.000 binatang adalah salah satu formasi pertempuran paling berharga dari sekte 10.000 binatang kami. Meskipun versi sederhananya, formasi itu tetap membutuhkan setidaknya 9 murid inti tingkat 4 alam dewa abadi surgawi atau lebih tinggi untuk memimpinnya. Kekuatannya luar biasa. Konon formasi itu telah menjebak dan membunuh musuh kuat tingkat 6 alam dewa abadi surgawi. Formasi itu sangat berbahaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Formasi pembantai dewa 10.000 binatang, seperti namanya, cukup kuat untuk membunuh para dewa. Meskipun versinya yang sudah disederhanakan, formasi itu jauh lebih unggul daripada formasi jiwa binatang 3 bakat. Di mata semua orang, usulan Tetua Yu tentang formasi ini jelas merupakan upaya untuk menggunakan kesempatan ini, entah untuk memaksa Dev mundur sepenuhnya dan kehilangan muka, atau menggunakan kekuatan formasi untuk melukai atau bahkan membunuhnya. Semua orang yakin Dev tidak akan pernah berani melakukan tantangan itu. Ini lebih dari sekadar membuktikan kekuatan seseorang, ini seperti bermain api. Tetua Yu sedikit tenang dan menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan dalam impulsifnya. Semuanya berlutut. Tetapi kata-katanya sudah terlanjur keluar. Ia hanya bisa menguatkan diri dan menatap Dev dengan sedikit provokasi. Kenapa? Takut? Kalau begitu, akui kekalahanmu sekarang, akui kesuksesanmu sebelumnya hanyalah keberuntungan. Belum terlambat. Master Sekte Ternerlie juga menatap Dev dan berkata dengan suara berat, "Teman muda Chen, Tetua Yu baru saja berbicara dengan impulsif. Kau telah menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat, kekuatanmu telah terbukti. 1 juta batu peri, aku akan segera memberikannya." Posisi tetua juga kosong. Formasi pembunuh dewa 10.000 binatang ini sangat berbahaya, bukan permainan anak-anak. Tidak perlu dipaksakan. Semua orang mengira Dev akan menyerah. Lagi pula, dia telah membuktikan dirinya, mendapatkan pengaruh dan rasa hormat yang cukup, dan tidak perlu mengambil risiko lagi. Namun, reaksi Dev sekali lagi melampaui harapan semua orang. Dia sepertinya tidak mendengarkan nasihat Master Sekte Ternerlie, juga tidak peduli dengan transmisi telepati cemas Dilan, Wanda, dan dia bahkan tidak melirik tatapan provokatif Tetua Yu. Tatapannya melayang lebih dalam ke altar 10.000 binatang, di mana energi yang bahkan lebih kuat tampak bergejolak. Senyum yang nyaris tak terlihat kembali tersungging di bibirnya, membawa sedikit ketertarikan. Formasi pembunuh dewa 10.000 binatang, ulangnya pelan, lalu mengangguk, nadanya masih tenang, namun membawa keyakinan yang dingin. Kedengarannya menarik. Kalau begitu mari kita coba, semua orang. Apa? Dia gila? Sok keras dia. Pria ini benar-benar gila. Hanya itu yang terlintas di benak semua murid sekte 10.000 binatang saat itu,
Dia benar-benar setuju. Dia akan menantang formasi pembunuh dewa 10.000 binatang yang mengerikan itu. Tetua Yu, setelah sesaat terperangah, merasakan gelombang kegembiraan dan kekejaman yang liar. Bocah, kau telah memilih kematian. Ia segera menangkupkan tangannya ke arah ketua sekte Ternerlie dan berkata, Ketua sekte. Anak ini sangat arogan, berani meremehkan formasi pertempuran tertinggi sekte 10.000 binatang kita. Mohon izinkan saya untuk mengaktifkan formasi pembunuh dewa 10.000 binatang, supaya dia bisa melihat kekuatan sejatinya. Ketua sekte Ternerlie menatap Dev dalam-dalam. Di mata Dev, ia tidak melihat kegilaan atau ketakutan, hanya ketenangan dan ketidakpedulian yang tak terpahami. Ia terguncang, dan akhirnya, mengangguk perlahan, Oke, izin diberikan. Dengan perintah yang diberikan, seluruh sekte 10.000 binatang bergerak. 9 murid inti dengan aura yang kuat, setidaknya di peringkat keempat alam dewa abadi surgawi, dengan cepat masuk dan mengambil posisi mereka di lokasi misterius yang mendalam. Ekspresi mereka serius, jelas menyadari pentingnya formasi ini. Saat mereka mengaktifkan teknik rahasia mereka secara bersamaan, 9 hantu jiwa binatang, yang jauh lebih besar, lebih padat, dan lebih ganas daripada formasi jiwa binatang 3 bakat sebelumnya, meraung dan membubung ke langit. Naga, harimau, singa, phoenix, piton, elang, beruang, serigala, dan kura-kura. 9 hantu jiwa binatang purba yang kuat berputar dan saling terkait, menarik konvergensi energi spiritual yang menggila dari langit dan bumi. Dalam sekejap, langit di atas altar 10.000 binatang berubah warna, dan penghalang cahaya raksasa yang menutupi seluruh altar tiba-tiba terbentuk. Di dalam penghalang cahaya, 10.000 binatang meraung, aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Tekanan tak terlihat, seperti gunung Tai yang menekan, membuat para murid yang menyaksikan dari luar penghalang merasakan napas mereka semakin cepat dan pikiran mereka goyah. Inilah fondasi sejati dari sekte 10.000 binatang. Sebuah formasi pertempuran yang kuat yang mampu membunuh dewa-dewa di luar level mereka. Seorang murid di tengah formasi memandang Dev, yang masih berdiri dengan tenang di dalamnya, dan berkata dengan suara berat, Rekan Taois, formasi ini sangat berbahaya. Belum terlambat untuk menyerah dan mundur. Tetua Yu di luar formasi mencibir berulang kali, seolah-olah ia sudah bisa melihat Dev dicabik-cabik oleh 10.000 binatang buas. Dev menatap 9 jiwa binatang buas yang ganas dan mengaum di langit, merasakan tekanan mengerikan yang bahkan dapat membuat seorang kultivator dewa abadi surgawi tingkat 6 gemetar. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Begitu? Saat kata-katanya terucap, ia bergerak. Tidak seperti sebelumnya, ia tidak sombong. Kali ini, pedang pembunuh naga memancarkan auman naga yang jernih dan beresonansi dan otomatis jatuh ke tangannya. Dengan pedang di tangan, seluruh aura Dev berubah drastis. Ketenangannya lenyap seketika, digantikan oleh niat pedang yang tak tertandingi yang seolah membelah langit dan mengamati dunia. Dia tampak berubah menjadi pedang dewa yang terhunus dari sarungnya. Ketajamannya terungkap sepenuhnya, cahayanya menyejukkan seluruh negeri. Domain pedang 5 elemen, buka, wus. Sebuah domain pedang 5 warna, yang bahkan lebih besar, lebih padat, dan lebih lengkap daripada di lembah batu, meraung. Bersambung ke episode 704. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.